Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang di saat aku dipermalukan di acara pernikahan. Tiba-tiba majikanku datang dan berkata, dia calon istri saya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Langkah kakiku terasa begitu berat saat menuruni bus antar kota yang membawaku kembali ke kampung halaman. Rasa lelah setelah menempuh perjalanan belasan jam seolah menguap begitu saja, digantikan oleh debaran jantung yang tak menentu. Di dalam tas jinjingku, tersimpan sebuah kotak kecil berisi cincin emas dan seluruh tabungan yang kukumpulkan dengan memeras keringat selama 3 tahun menjadi pekerja migran di negeri orang. Semua itu demi satu impian. Membangun rumah tangga yang bahagia bersama Adrian, pria yang telah mengikat janjinya denganku sebelum aku pergi merantau. Selama 3 tahun di perantauan, aku bekerja tanpa kenal lelah, menghemat setiap sen yang kuperoleh, dan menahan segala rindu yang menyiksa. Pikiran tentang Adrian dan adik kandungku, Tiara, adalah bahan bakar utamaku untuk bertahan di tengah kerasnya hidup di kota orang. Aku selalu mengirimkan sebagian besar penghasilanku ke kampung. Sebagian untuk biaya kuliah Tiara hingga ia lulus, dan sebagian lagi kutitipkan pada Adrian untuk mencicil biaya pernikahan kami yang rencananya akan digelar bulan depan. Namun, entah mengapa, sejak 1 bulan terakhir, komunikasi kami mendadak renggang. Adrian sulit dihubungi, dan Tiara pun selalu beralasan sibuk dengan urusan kampusnya setiap kali aku menelepon. Gumpalan prasangka buruk berulang kali kutepis jauh-jauh. Aku mencoba berhusnudzon bahwa mereka mungkin sedang sibuk mempersiapkan penyambutanku. Dengan senyum yang dipaksakan, aku melangkah menyusuri jalan setapak menuju rumah peninggalan orang tua kami. Namun, semakin dekat aku dengan rumah, dadaku semakin bergemuruh kencang. Sayup-sayup terdengar suara musik rebana dan gending pernikahan yang meriah. Alisku bertaut heran. Siapa yang sedang mengadakan pesta di sekitar rumahku? Ketika tikungan terakhir kulewati, lututku seketika terasa lemas. Pandanganku mengabur oleh air mata yang tiba-tiba mendesak keluar. Di depan rumah peninggalan orang tuaku, berdiri sebuah tenda pernikahan yang megah bernuansa putih dan emas. Janur kuning melengkung indah di sudut pagar, bergoyang pelan ditiup angin seolah sedang mengejek kebodohanku. Jantungku berpacu sangat cepat, memukul dinding dada hingga terasa sesak. Dengan tangan yang gemetar hebat, aku berjalan mendekat, mengabaikan tatapan heran dan bisik-bisik dari para tetangga yang mulai menyadari kehadiranku. Aku melangkah masuk ke area tenda dengan tubuh yang kaku. Di atas pelaminan yang dihiasi bunga-bunga segar yang harum, duduk sepasang pengantin dengan pakaian adat yang sangat anggun. Detik itu juga, duniaku runtuh seketika. Kotak cincin di dalam genggamanku jatuh ke tanah. Pengantin pria itu adalah Adrian, tunanganku. Dan wanita cantik yang duduk di sebelahnya, yang tersenyum malu-malu sambil menggelayut manja di lengan Adrian, adalah Tiara. Adik kandungku sendiri. Adik yang kubiayai kuliahnya dengan air mata dan peluh di negeri orang. Alena? Sebuah suara berat memecah keheningan di dekat pelaminan. Ibu mertua pilihan Adrian, yang tak lain adalah bibiku sendiri, menatapku dengan wajah pucat. Kehadiranku yang tiba-tiba dengan pakaian kusam sisa perjalanan jauh langsung menyita perhatian seluruh tamu undangan. Bisik-bisik yang tadinya lamat-lamat kini berubah menjadi gemuruh gunjingan yang menyakitkan telinga. Adrian yang menyadari kedatanganku langsung berdiri dari kursi pelaminan. Wajahnya yang tampan tampak terkejut, namun sedetik kemudian berubah menjadi dingin dan sinis. Tiara pun tampak terperangah. Namun ia segera menyembunyikan wajahnya di balik punggung Adrian, berpura-pura menjadi korban yang ketakutan. Mau apa kamu kesini, Alena? Tanya Adrian dengan nada suara yang sengaja dikeras-keraskan, seolah ingin menegaskan posisinya di depan semua tamu. Jangan membuat kekacauan di hari bahagia kami. Pergilah, kamu tidak diundang di sini. Air mataku menetes tanpa bisa kubendung lagi. Adrian, Tiara. Apa-apaan semua ini? Kenapa kalian tega melakukan ini padaku? Suaraku bergetar hebat, menahan rasa perih yang teramat sangat di dalam dada. 3 tahun aku merantau,
bekerja siang dan malam untuk membahagiakan kalian. Untuk pernikahan kita, Adrian. Dan kamu, Tiara. Aku membiayai kuliahmu agar kamu sukses, bukan untuk merebut calon suami kakakmu sendiri. Bukannya merasa bersalah, Tiara justru maju selangkah dengan wajah yang dibuat seolah-olah dia adalah pihak yang paling menderita. Mbak Alena, tolong jangan egois, ucapnya dengan nada lembut yang syarat akan kepalsuan. Mas Adrian memilihku karena kami saling mencintai. Lagi pula, Mbak Alena terlalu sibuk bekerja di luar negeri sampai lupa cara menjadi wanita yang lembut. Mas Adrian butuh pendamping yang selalu ada di sisinya, bukan wanita yang hanya tahu cara mencari uang seperti Mbak. Kata-kata Tiara bagai sembilu yang menyayat hatiku hingga berkeping-keping. Para tamu undangan mulai terpengaruh. Beberapa dari mereka mulai memandangku dengan tatapan sinis, menganggapku sebagai penghalang kebahagiaan adikku sendiri. Aku dipermalukan di rumahku sendiri, di hadapan orang-orang yang mengenalku. Di saat aku merasa benar-benar hancur dan ingin lenyap dari muka bumi, Adrian memberi isyarat kepada beberapa pemuda Karang Taruna untuk mengusirku keluar dari tenda. Tolong bawa wanita ini keluar, dia mengganggu ketertiban acara kami, perintah Adrian dengan kejam, tanpa memikirkan sedikitpun perasaan wanita yang pernah dimintanya menjadi istri. Dua orang pemuda melangkah mendekatiku, bersiap untuk menyeretku keluar dari halaman rumahku sendiri. Aku hanya bisa pasrah, memejamkan mata sambil menangis tergugu, meratapi nasibku yang begitu malang. Namun, sebelum tangan kedua pemuda itu sempat menyentuh lenganku, sebuah suara bariton yang sangat berwibawa dan syarat akan ketegasan menggelegar di pintu masuk tenda, menghentikan segala pergerakan di ruangan itu. Jangan berani-berani menyentuh seujung kuku pun dari wanita itu. Semua mata serentak beralih ke arah sumber suara. Dari arah luar, melangkah masuk seorang pria bertubuh tegap dan jangkung dengan setelan jas hitam yang sangat elegan dan mahal. Wajahnya yang tegas nan tampan memancarkan aura kepemimpinan yang sangat kuat, membuat siapa saja yang melihatnya secara refleks menunduk segan. Jantungku mencelos. Pria itu adalah Pak Arkan, majikanku, seorang pengusaha sukses tempatku bekerja sebagai asisten pribadi selama di perantauan. Dengan langkah yang tenang namun penuh penekanan, Pak Arkan berjalan melewati kerumunan tamu yang terkesima. Pandangan matanya yang tajam mengunci ke arah Adrian dan Tiara yang seketika mati kutu di atas pelaminan. Pak Arkan terus melangkah hingga ia berdiri tepat di sampingku. Tanpa ragu, ia merengkuh pundakku yang sedang bergetar hebat, menarikku ke dalam pelukan hangatnya yang protektif di hadapan ratusan pasang mata. Sambil menatap tajam ke arah Adrian yang mulai gemetar ketakutan, Pak Arkan berkata dengan suara lantang yang menggetarkan seluruh ruangan. Dia bukan pengganggu. Dia adalah calon istri saya. Suasana di dalam tenda pernikahan yang tadinya riuh oleh bisik-bisik gunjingan, seketika hening senyap. Kata-kata yang keluar dari bibir Pak Arkan laksana petir di siang bolong yang menyambar tepat di atas kepala Adrian dan Tiara. Pelukan hangat di pundakku terasa begitu nyata, menjadi satu-satunya penopang tubuhku yang hampir ambruk karena didera rasa syok yang bertubi-tubi. Aku mendongak, menatap rahang tegas pria di sampingku dengan sisa air mata yang masih menggenang di pelupuk mata. Sungguh, aku tidak pernah membayangkan bahwa pria terhormat yang selama ini menjadi atasan tempatku mengabdi di kota, kini berdiri di sini, membelaku di hadapan orang-orang yang telah menginjak-injak harga diriku. Adrian menelan ludah dengan susah payah. Wajahnya yang semula penuh keangkuhan kini berubah pucat pasi. Pancaran matanya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Sebagai seorang pria, dia tentu bisa mengenakan pakaian terbaiknya hari ini. Namun karisma dan wibawa yang memancar dari setelan jas mewah serta jam tangan miliaran rupiah milik Pak Arkan jelas berada di level yang jauh berbeda. Adrian tahu betul siapa pria di depannya ini. Aku pernah menceritakan pada Adrian bahwa majikanku adalah salah satu pengusaha properti terbesar. Dan melihat logo mobil mewah yang terparkir di luar pagar, semua orang di ruangan itu sadar bahwa mereka sedang berhadapan dengan seseorang dari kalangan atas. Pak Arkan, suara Adrian bergetar, nyaris tercekat di tenggorokan. Ia mencoba memperbaiki posisi berdirinya, namun lututnya tampak gemetar. Maaf, Pak, tampaknya ada kesalahpahaman di sini. Wanita ini, Alena, dia hanya seorang mantan pekerja di kota.
Dia datang ke sini untuk mengacaukan pernikahan kami. Pak Arkan tidak melepaskan dekapannya di pundakku. Sebaliknya, ia justru mempererat renggahannya seolah ingin menyalurkan seluruh kekuatan yang ia miliki ke dalam tubuhku yang rapuh. Tatapan matanya yang sedingin es menusuk langsung ke manik mata Adrian. Mengacaukan. Pak Arkan tersemunya sinis. Sebuah senyuman yang sanggup membuat nyali siapapun menciut. Seorang wanita yang mengorbankan masa mudanya, bekerja siang dan malam tanpa mengeluh, dan mengirimkan seluruh hasil keringatnya untuk pria yang dia percayai. Apakah wanita seperti itu layak disebut pengganggu saat dia mendapati dirinya dikhianati? Mendengar ucapan itu, Tiara yang berada di belakang Adrian langsung meremas gaun pengantinnya. Wajah cantiknya yang dilapisi riasan tebal kini tampak pias. Mbak Alena, siapa pria ini? Kamu jangan berbohong dan membawa pria asing untuk merusak hari bahagiaku dengan Mas Adrian. Jerit Tiara dengan nada yang mulai panik, mencoba mengalihkan pandangan menghakimi dari para tamu yang kini mulai berbisik ke arahnya. Jaga bicaramu, anak muda. Potong Pak Arkan dengan suara yang tenang namun syarat akan ancaman. Saya tidak perlu membuktikan siapa diri saya kepada orang-orang yang tidak tahu cara menghargai kesetiaan. Alena adalah wanita paling terhormat yang pernah saya temui. Dan mulai detik ini, siapa saja yang berani merendahkannya, berarti sedang berhadapan langsung dengan saya. Pak Arkan kemudian mengalihkan pandangannya kepadaku. Tatapan matanya yang tadinya setajam elang seketika melunak, digantikan oleh sorot mata penuh kelembutan dan rasa iba yang mendalam. Ia merengkuh jemariku yang dingin dan menyatukannya dalam genggaman tangannya yang hangat. Alena, tatap saya, bisiknya lembut, mengabaikan ratusan pasang mata yang menonton kami dengan napas tertahan. Tempat ini sudah tidak layak untuk kesucian hatimu. Kamu sudah memberikan segalanya, dan mereka memilih untuk membuangnya. Mari kita pergi. Biarkan mereka menikmati kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Saya akan memastikan, setelah hari ini, mereka akan memohon-mohon untuk mendapatkan kembali apa yang telah mereka sia-siakan. Air mataku kembali luruh, namun kali ini bukan karena rasa sakit hati akibat pengkhianatan Adrian, melainkan karena rasa haru yang membuncah. Di saat duniaku runtuh dan semua orang memandangku dengan sebelah mata, Tuhan mengirimkan penolong yang sama sekali tidak pernah kuduga. Aku mengangguk pelan, menyetujui ajakannya. Aku menoleh untuk terakhir kalinya ke arah pelaminan, melihat kotak cincin emas yang tadi kujatuhkan kini tergeletak tak berarti di atas tanah, persis seperti perasaanku pada Adrian yang kini telah mati total. Saat kami berbalik untuk melangkah pergi, bibiku, ibu dari Tiara, mencoba mengejar. Tunggu, siapa kamu sebenarnya? Alena, kamu tidak bisa pergi begitu saja setelah mengacaukan acara keponakanmu sendiri, teriaknya dengan egois. Pak Arkan menghentikan langkahnya sebentar, tanpa berbalik penuh. Saya adalah Arkananta, pemilik dari perusahaan tempat keponakan Anda bekerja. Dan sekadar informasi, tanah serta rumah yang kalian gunakan untuk pesta megah ini, bukankah masih atas nama orang tua Alena? Nikmatilah sisa hari ini, karena besok, pengacara saya akan mengurus pengembalian seluruh hak milik Alena tanpa ada yang tersisa. Kata-kata penutup dari Pak Arkan laksana pukulan telak yang meruntuhkan sisa-sisa kesombongan keluarga pengkhianat itu. Adrian mematung dengan wajah tanpa darah. Sementara Tiara mulai menangis histeris menyadari ancaman nyata yang baru saja diucapkan. Tanpa memedulikan kekacauan yang terjadi di belakang kami, Pak Arkan membimbingku keluar dari tenda, menuju mobil hitam mewahnya yang sudah menunggu di depan gerbang. Pintu mobil dibukakan oleh sang sopir yang membungkuk hormat. Pak Arkan membantuku masuk ke dalam kabin mobil yang luas dan harum. Lalu ia duduk di sampingku. Begitu mobil mulai bergerak meninggalkan halaman rumah yang penuh kenangan pahit itu, pertahananku benar-benar runtuh. Aku menutupi wajahku dengan kedua tangan, menangis tergugu, melepaskan seluruh sesak yang menyumbat dadaku selama ini. Di tengah tangisanku, sebuah sapu tangan sutra putih disodorkan ke depan mataku, dibarengi dengan usapan lembut di punggungku yang bergetar. Menangislah, Alena. Keluarkan semua rasa sakit itu. Setelah ini, saya berjanji, tidak akan ada lagi air mata kesedihan yang jatuh dari matamu, ucap Pak Arkan dengan suara yang begitu menenangkan.
Guncangan lembut dari mobil mewah Pak Arkan perlahan-lahan meredakan tangisanku yang semula begitu histeris. Isakanku kini berubah menjadi helaan napas panjang yang berat. Sapu tangan putih di genggamanku sudah basah oleh air mata dan sisa riasan tipis yang kupakai saat turun dari bus tadi. Sepanjang perjalanan meninggalkan desa, suasana di dalam kabin mobil terasa sangat sunyi. Hanya menyisakan deru halus mesin bertenaga besar dan lantunan musik klasik instrumental yang sengaja dipasang dengan volume rendah untuk menenangkan pikiranku. Pak Arkan tidak mendesakku untuk berbicara. Ia memberikan ruang dan waktu yang sangat kubutuhkan untuk menata kembali kepingan hatiku yang hancur. Sikapnya yang penuh pengertian ini justru membuatku merasa sangat dihormati. Pria sesukses dirinya, yang biasanya dingin dan tidak tersentuh di ruang rapat kantor, kini justru menjadi benteng pertahanan terkuatku di saat aku berada di titik terendah dalam hidup. Sudah merasa sedikit lebih tenang, Alena? Tanya Pak Arkan dengan nada suara yang sangat lembut, memecah keheningan di antara kami. Ia menoleh ke arahku, menatapku dengan sorot mata yang penuh kehangatan. Aku mengangguk pelan sambil menyeka sisa air mata di sudut mataku. Sudah, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak atas semua yang Bapak lakukan tadi. Saya tidak tahu bagaimana jadinya nasib saya kalau Pak Arkan tidak datang tepat waktu. Jawabku dengan suara yang masih sedikit serak. Pak Arkan menghela napas pendek, lalu menyandarkan punggungnya pada sandaran kursi kulit yang empuk. Kamu tidak perlu berterima kasih, Alena. Justru saya yang harus meminta maaf karena kelancangan saya tadi. Saya terpaksa mengaku sebagai calon suamimu di depan semua orang agar pria bernama Adrian itu dan keluarganya tidak bertindak semena-mena kepadamu. Aku tertegun sejenak mendengarnya. Semburat merah tanpa sadar terbit di kedua pipiku saat mengingat kembali bagaimana tegasnya Pak Arkan memelukku dan mengumumkan status kami di depan ratusan pasang mata tamu undangan. Saya mengerti, Pak. Saya tahu Bapak hanya ingin menolong dan menyelamatkan harga diri saya yang sudah diinjak-injak oleh mereka. Saya sama sekali tidak keberatan. Justru saya sangat berutang budi. Lalu, apa rencanamu setelah ini? Tanya Pak Arkan lagi. Tatapannya kini berubah menjadi lebih serius dan penuh selidik. Rumah peninggalan orang tuamu saat ini dikuasai oleh mereka. Tentu tidak akan nyaman bagimu untuk kembali ke sana. Setidaknya sampai tim hukum saya menyelesaikan urusan sengketa kepemilikan aset tersebut. Mendengar pertanyaan itu, dadaku kembali terasa sesak. Aku memandang keluar jendela mobil, menatap deretan pohon dan persawahan hijau yang bergerak cepat meninggalkan kami. Aku benar-benar tidak tahu harus kemana. Kampung halaman yang selama 3 tahun ini kurindukan, tempat yang kupikir akan menjadi pelabuhan terakhir untuk kebahagiaan masa depanku, kini justru berubah menjadi tempat yang paling asing dan menyakitkan. Aku tidak memiliki kerabat lain yang dekat. Dan kembali ke rumah itu hanya akan membuka kembali luka yang masih sangat basah. Saya belum tahu, Pak. Jawabku jujur. Suaraku kembali bergetar menahan rasa getir. Mungkin saya akan mencari kontrakan kecil atau penginapan murah di kota kabupaten terdekat untuk sementara waktu. Saya harus menata hidup saya dari awal lagi. Pak Arkan terdiam selama beberapa saat, seolah sedang menimbang-nimbang sesuatu di dalam pikirannya. Tangan kanannya mengetuk-ngetuk setir mobil dengan ritme yang teratur. Kemudian, ia memajukan tubuhnya sedikit dan menatapku dengan tatapan yang sangat lekat, membuat jantungku berdegup dengan ritme yang berbeda dari sebelumnya. Alena, saya memiliki sebuah penawaran untukmu, dan saya harap kamu memikirkannya dengan matang sebelum memberikan jawaban. Ucap Pak Arkan dengan nada yang sangat berwibawa, namun tidak terdengar memaksa. Aku menoleh, menatap wajah tampannya dengan penuh rasa penasaran. Penawaran apa, Pak? Ikutlah bersamaku kembali ke Jakarta. Di sana, saya memiliki sebuah rumah peristirahatan yang cukup luas dan saat ini hanya dijaga oleh beberapa pelayan. Kamu bisa tinggal di sana dengan aman tanpa perlu mengkhawatirkan gangguan dari Adrian maupun adikmu. Ujar Pak Arkan dengan lugas. Kamu bisa kembali bekerja sebagai asisten pribadiku dengan posisi yang lebih baik, atau jika kamu butuh waktu untuk menenangkan diri, kamu bisa beristirahat terlebih dahulu sampai kondisimu benar-benar pulih. Aku terperangah mendengar kebaikan hati Pak Arkan yang begitu luar biasa. Tapi Pak, itu terlalu berlebihan. Saya sudah sangat merepotkan Bapak hari ini.
Saya tidak ingin menjadi beban lebih lanjut untuk kehidupan Bapak. Pak Arkan tersenyum tipis. Sebuah senyuman tulus yang sangat jarang ia perlihatkan kepada orang lain di tempat kerja. Kamu tidak pernah menjadi beban, Alena. Selama 3 tahun bekerja denganku, kamu adalah staf yang paling jujur, berdedikasi, dan selalu bisa kuandalkan. Saya tahu persis bagaimana kualitas dirimu. Pria yang menyia-nyiakanmu hari ini adalah pria yang paling bodoh yang pernah kutemui. Ia menjeda kalimatnya sejenak, memberikan waktu bagiku untuk meresapi setiap perkataannya. Genggaman tangannya yang hangat kini berpindah ke atas punggung tanganku, memberikan rasa aman yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Dan tentang ucapan saya di tenda pernikahan tadi, tentang kamu adalah calon istri saya. Pak Arkan menatap lurus ke dalam mataku. Saya tidak hanya sekadar menggertak mereka, Alena. Jika suatu saat nanti hatimu sudah siap untuk membuka lembaran baru, saya dengan senang hati akan mewujudkan kata-kata itu menjadi sebuah kenyataan yang sah. Bagai disengat aliran listrik, seluruh tubuhku membeku. Jantungku berpacu sangat cepat hingga rasanya ingin melompat keluar. Aku terkesima, tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutku. Di tengah badai kehancuran yang baru saja meremukkan seluruh impian masa mudaku, sebuah pintu masa depan yang jauh lebih megah dan tak pernah terbayangkan kini terbuka lebar di hadapanku, dijaga oleh seorang pria yang begitu sempurna. Kata-kata Pak Arkan terus terngiang di dalam benakku sepanjang sisa perjalanan. Di dalam mobil yang melaju membelah jalanan antar provinsi menuju ibu kota, aku lebih banyak terdiam. Bukan karena aku menolak penawarannya, melainkan karena jiwaku masih berusaha memproses semua kejadian yang berlangsung begitu cepat. Hanya dalam waktu beberapa jam, statusku berubah dari seorang wanita yang dikhianati dan dipermalukan, menjadi wanita yang ditawari masa depan oleh seorang pengusaha besar yang dihormati banyak orang. Aku memandang telapak tanganku sendiri. Guratan-guratan halus di sana adalah bukti kerja keras 3 tahun di perantauan demi membiayai orang-orang yang akhirnya menusukku dari belakang. Kilasan wajah Adrian yang pucat pasi dan tangisan histeris Tiara saat Pak Arkan menyebutkan soal kepemilikan aset rumah orang tuaku kembali melintas. Ada rasa perih yang tersisa, namun perlahan-lahan rasa itu terkikis oleh rasa syukur karena Tuhan menunjukkan kedok asli mereka sebelum pernikahan itu benar-benar terjadi. Hari sudah berganti malam ketika mobil mewah Pak Arkan memasuki kawasan perumahan elit di daerah Jakarta Selatan. Rumah-rumah di kawasan ini berdiri megah dengan pagar menjulang tinggi dan penjagaan yang sangat ketat. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang besi hitam yang terbuka otomatis. Sebuah rumah bergaya minimalis modern dengan pencahayaan hangat dan taman yang asri menyambut kedatangan kami. Kita sudah sampai, Alena. Suara lembut Pak Arkan membuyarkan lamunanku. Pintu mobil dibukakan oleh seorang pria parubaya berpakaian rapi, yang langsung membungkuk hormat kepada Pak Arkan dan diriku. Pak Arkan turun terlebih dahulu, lalu dengan sikapnya yang selalu ksatria, ia mengulurkan tangannya untuk membantuku keluar dari mobil. Selamat datang kembali, Pak Arkan. Dan selamat datang, Mbak Alena. Sapa seorang wanita parubaya yang kerap dipanggil Bu Minah, kepala pelayan di rumah peristirahatan ini. Rupanya, Pak Arkan sudah menghubungi orang-orang rumah sebelum kami tiba. Minah, tolong antarkan Alena ke kamar utama di lantai 2 yang sudah dipersiapkan. Pastikan semua kebutuhannya terpenuhi, dan pastikan dia bisa beristirahat dengan tenang tanpa ada gangguan. Perintah Pak Arkan dengan nada tegas namun penuh perhatian. Baik, Pak. Mari, Mbak Alena, saya antar ke atas. Ucap Bu Minah dengan senyuman yang sangat ramah, tanpa ada sedikit pun pandangan merendahkan meskipun penampilanku saat ini sangat kusam dan berantakan karena sisa perjalanan jauh. Aku menoleh ke arah Pak Arkan sebelum melangkah mengikuti Bu Minah. Terima kasih banyak, Pak Arkan. Saya benar-benar tidak tahu harus membalas semua kebaikan Bapak dengan cara apa. Pak Arkan tersenyum tipis. Sorot matanya yang teduh seolah mengunci pandanganku. Caranya adalah dengan beristirahat yang cukup, Alena. Hapus semua beban di pikiranmu malam ini. Urusan di kampung halamanmu sedang diurus oleh tim hukum saya. Mulai besok, fokuslah pada dirimu sendiri dan masa depanmu. Aku mengangguk pelan, lalu melangkah menaiki tangga marmer menuju lantai 2. Kamar yang dipersiapkan untukku sangat luas dan mewah,
Jauh lebih mewah dari tempat tinggal manapun yang pernah kutempati selama ini. Sebuah ranjang berukuran besar dengan spray putih bersih yang harum, kamar mandi dalam dengan pancuran air hangat, serta balkon pribadi yang menghadap langsung ke arah kolam renang di halaman belakang. Setelah Buminah pamit keluar, aku segera membersihkan diri. Guyuran air hangat seolah meluruhkan seluruh penat, lelah, dan sisa-sisa kesedihan yang membeku di dalam dadaku. Setelah berganti pakaian dengan jubah tidur bersih yang sudah disediakan di dalam lemari, aku berjalan perlahan menuju balkon kamar. Angin malam kota Jakarta berembus pelan, menerpa wajahku. Dari kejauhan, lampu-lampu gedung pencakar langit berkedip indah laksana taburan bintang. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan kedamaian yang sudah lama tidak mampir di hatiku. 3 tahun lalu, aku pergi ke kota ini sebagai seorang pekerja keras yang naif, yang rela mengorbankan apa saja demi cinta yang semu. Namun malam ini, aku kembali ke kota ini dengan cara yang berbeda. Aku diselamatkan oleh seorang pria yang memiliki segalanya, namun memilih untuk merendahkan hatinya demi melindungiku. Adrian dan Tiara mungkin berpikir mereka telah berhasil merebut kebahagiaanku dan membuangku seperti sampah tak berharga. Namun mereka lupa bahwa di atas semua rencana jahat manusia, ada takdir Tuhan yang jauh lebih indah. Kehancuran di tenda pernikahan itu ternyata bukanlah akhir dari hidupku, melainkan sebuah gerbang pembuka menuju babak baru yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku memejamkan mata, memantapkan hati bahwa mulai besok, Alena yang lemah dan mudah ditindas telah tiada. Aku akan bangkit, menjadi wanita yang lebih kuat, demi diriku sendiri dan demi pria yang kini berdiri menjadi pelindungku. Keesokan harinya, sinar matahari pagi menerobos masuk melalui celah-celah gorden kamar, menghangatkan wajahku yang kini terasa jauh lebih segar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku terbangun tanpa rasa cemas yang menghimpit dada. Setelah menunaikan ibadah subuh dan merapikan diri, aku melangkah turun ke lantai 1. Bau harum kopi hitam dan roti panggang langsung menyapa indera penciumanku, menuntun langkahku menuju ruang makan yang megah. Di sana, Pak Arkan sudah duduk dengan setelan kemeja kerja berwarna biru gelap yang lengannya digulung hingga ke siku. Ia sedang fokus membaca beberapa dokumen di atas meja, ditemani secangkir kopi yang masih mengepulkan asap tipis. Aura kepemimpinannya tetap terasa kuat, namun begitu menyadari kehadiranku, ia langsung meletakkan dokumennya dan tersenyum hangat. "Selamat pagi, Alena. Bagaimana tidurmu semalam? Apakah kamarnya cukup nyaman?" Tanya Pak Arkan sembari mempersilakan aku duduk di kursi seberangnya. "Selamat pagi, Pak. Sangat nyaman. Terima kasih banyak. Saya bahkan bisa tidur dengan sangat nyenyak semalam." Jawabku tulus sambil mengambil posisi duduk. Buminah dengan cekatan menghidangkan sepiring nasi goreng hangat dan segelas susu untukku. Kehangatan di rumah ini perlahan-lahan mulai mengikis rasa canggung yang sempat menggelayuti hatiku. Pak Arkan memajukan cangkir kopinya, lalu menatapku dengan tatapan serius namun tenang. "Alena, sebelum saya berangkat ke kantor, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait urusanmu di kampung. Tim hukum saya sudah bergerak sejak subuh tadi." Mendengar kata kampung, jantungku sempat berdegup sedikit lebih kencang. Namun kali ini bukan karena rasa takut, melainkan rasa penasaran. "Bagaimana perkembangannya, Pak?" Pak Arkan mengambil sebuah map dokumen berwarna biru dari atas meja dan membukanya. "Pengacara saya telah memverifikasi semua dokumen tanah dan bangunan rumah peninggalan orang tuamu. Seperti yang kamu tahu, sertifikat itu sepenuhnya atas namamu sebagai anak tertua. Adrian dan adikmu, Tiara, menggunakan rumah itu tanpa izin tertulis darimu." Ia menjeda kalimatnya, memberikan tatapan yang syarat akan ketegasan. "Hari ini, tim saya telah melayangkan surat somasi pertama kepada mereka. Isinya adalah perintah pengosongan rumah dalam waktu 3 kali 24 jam. Jika mereka tidak mengosongkannya, mereka harus membayar denda sewa yang sangat besar atau menghadapi tuntutan hukum atas penguasaan aset tanpa izin." Aku menarik napas dalam-dalam. Ada rasa lega yang luar biasa menjalar di dalam dadaku. "Lalu, bagaimana dengan uang tabungan yang selama ini saya kirimkan kepada Adrian untuk biaya pernikahan dan kuliah Tiara, Pak?" "Itu poin kedua.
Pak Arkan tersenyum tipis. Sebuah senyuman penuh kemenangan yang menenangkan hati. Semua bukti transfer yang kamu miliki selama 3 tahun ini sudah direkap oleh akuntan saya. Tim hukum sudah melayangkan gugatan perdata atas dasar penipuan dan penggelapan dana. Adrian harus mengembalikan setiap sen uang yang kamu kirimkan, atau dia harus bersiap menghadapi kurungan penjara. Dan untuk Tiara, pihak kampus tempatnya belajar juga akan menerima surat pemberitahuan terkait pelanggaran moral ini, karena dana kuliahnya bersumber dari hasil memeras kakak kandungnya sendiri yang dia hianati. Mendengar semua penjelasan itu, aku termenung. Pembalasan yang disiapkan oleh Pak Arkan begitu rapi, legal, dan sangat elegan. Tidak ada adu fisik, tidak ada makian kasar. Namun efeknya akan langsung meruntuhkan kesombongan Adrian dan Tiara hingga ke akar-akarnya. Mereka yang kemarin mengusirku seolah aku adalah sampah, kini harus bersiap menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak memiliki tempat tinggal dan terancam terjerat hukum. Pak Arkan. Aku menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Bapak benar-benar mengembalikan harga diri saya yang sempat hilang. Pak Arkan mengulurkan tangannya di atas meja, menepuk punggung tanganku dengan lembut. Ini barulah awal, Alena. Mereka harus tahu bahwa kesetiaan dan ketulusan seseorang bukanlah hal yang bisa dipermainkan dengan murah. Sekarang, tugasmu hanyalah mendampingi saya. Mulai hari ini, kamu bukan lagi sekadar asisten pribadi di belakang layar, melainkan wanita yang akan selalu berada di samping saya dalam setiap pertemuan penting. Aku menatap tangan kami yang saling bersentuhan, lalu mendongak menatap matanya yang memancarkan keyakinan mutlak. Rasa ragu yang sempat tersisa di dalam hatiku seketika sirna. Jika kemarin aku menangis karena kehilangan seorang pria yang tidak tahu cara menghargai wanita, maka hari ini aku tersenyum karena takdir membawaku kepada seorang pria sejati yang siap meruntuhkan dunia demi melindungiku. Lembaran masa laluku telah kututup rapat, dan bersama Pak Arkan, aku siap menuliskan babak baru yang jauh lebih indah. 3 hari berlalu dengan sangat cepat di ibu kota. Selama 3 hari itu pula, aku sengaja menonaktifkan nomor ponsel lamaku atas saran dari Pak Arkan. Ia ingin aku benar-benar fokus memulihkan ketenangan jiwaku tanpa perlu terganggu oleh drama apapun dari kampung halaman. Namun, ketenangan itu bukan berarti kami diam saja. Di balik layar, tim hukum Pak Arkan bekerja dengan kecepatan dan efisiensi yang luar biasa, membuat pihak di seberang sana mulai merasakan akibat dari perbuatan mereka sendiri. Pagi itu, aku sudah bersiap dengan pakaian kerja baru yang dipilihkan langsung oleh penata gaya pribadi atas perintah Pak Arkan. Sebuah blazer berpotongan formal namun elegan berwarna salem, dipadukan dengan celana kain senada, membuat penampilanku terlihat sangat profesional dan jauh lebih berkelas. Cermin besar di kamarku memantulkan sosok Alena yang baru, wanita yang tatapan matanya tidak lagi sayu oleh kesedihan, melainkan memancarkan ketegasan dan rasa percaya diri yang tinggi. Saat aku turun ke ruang kerja lantai 1, Pak Arkan sedang berbicara dengan pengacara utamanya melalui sambungan telepon. Begitu melihatku masuk, ia segera mengakhiri percakapan tersebut dan meletakkan ponselnya di atas meja kerja yang terbuat dari kayu jati mewah. Mereka mulai panik, Alena. Ucap Pak Arkan tanpa basa-basi, sebuah senyuman tenang menghiasi wajah tampannya. Surat somasi dan gugatan perdata sudah sampai di tangan Adrian dan bibimu kemarin sore. Dan tampaknya, mereka baru saja menyadari bahwa mereka tidak memiliki kekuatan apapun untuk melawan hukum. Aku berjalan mendekat, lalu duduk di kursi yang berada di depan meja kerjanya. Apa yang mereka lakukan setelah menerima surat itu, Pak? Adrian mencoba mendatangi kantor cabang perusahaan saya di kota kabupaten terdekat, memohon-mohon untuk bertemu dengan perwakilan saya. Dia menangis ketakutan karena pihak bank mulai membekukan rekeningnya akibat tuntutan penggelapan dana yang kita ajukan. Jelas Pak Arkan dengan nada suara yang datar, seolah sedang membicarakan cuaca hari ini. Sementara adikmu, Tiara, kabarnya mengurung diri di kamar karena surat teguran dari pihak rektorat kampus sudah keluar terkait masalah etika dan moral ini. Mendengar kabar itu, ada secercah rasa puas yang mengalir di dalam hatiku. Bukan karena aku dendam, melainkan karena keadilan akhirnya menunjukkan jalannya. Mereka yang beberapa hari lalu berdiri dengan angkuh di atas pelaminan,
menertawakan penderitaanku dan mengusirku dari tanah kelahiran orang tuaku sendiri, kini harus merasakan bagaimana rasanya dihakimi oleh situasi. Tiba-tiba, ponsel baru yang diberikan Pak Arkan kepadaku bergetar di atas pangkuan. Sebuah nomor tidak dikenal muncul di layar. Aku menatap Pak Arkan sejenak, meminta pertimbangannya melalui tatapan mata. Angkat saja, Alena. Pasang pengeras suaranya. Biarkan mereka tahu dengan siapa mereka sedang berhadapan sekarang, ujar Pak Arkan dengan nada penuh dukungan. Aku menggeser tombol hijau di layar ponsel, lalu mendekatkannya ke tengah meja. Detik berikutnya, suara tangisan yang sangat kukenal terdengar dari seberang telepon. Itu suara Tiara. Mbak Alena. Tolong Tiara. Mbak. Isak Tiara di seberang sana. Suaranya terdengar begitu putus asa dan penuh ketakutan. Tiara minta maaf. Mbak. Tiara hilaf. Tolong cabut gugatan hukumnya. Mbak. Kuliah Tiara terancam dikeluarkan. Dan Mas Adrian. Mas Adrian sekarang menyalahkan Tiara atas semua masalah ini. Rumah kita juga mau disita sama orang-orang berbaju rapi. Kami harus tinggal di mana, Mbak? Mendengar suara adik kandungku yang merengek seperti itu, hatiku sempat bergetar sejenak. Namun, bayangan saat dia merangkul lengan Adrian di atas pelaminan dan kata-kata kejamnya yang menyebutku wanita yang hanya tahu cara mencari uang langsung kembali berputar di ingatanku. Rasa ibaku seketika menguap, digantikan oleh ketegasan yang mutlak. Tiara, ucapku dengan suara yang sangat tenang namun dingin, mengagetkan diriku sendiri yang biasanya selalu mengalah. Saat kamu memutuskan untuk merebut tunangan kakakmu sendiri, dan saat kamu menggunakan uang hasil keringatku untuk membiayai gaya hidupmu, apakah kamu pernah memikirkan di mana aku harus tinggal? Apakah kamu pernah memikirkan bagaimana hancurnya perasaanku saat kalian mengusirku dari rumah orang tua kita sendiri? Mbak, tapi kita ini saudara kandung, Mbak. Tiara terus memelas. Tangisannya semakin menjadi-jadi. Mbak Alena kan selalu baik sama Tiara. Justru karena aku baik, aku membiarkan hukum yang mendidikmu sekarang, Tiara. Karena sebagai kakak, aku telah gagal mendidikmu menjadi manusia yang tahu cara bersyukur dan tahu cara menghormati hak orang lain. Jawabku dengan tegas, tanpa ada keraguan sedikitpun. Sebelum Tiara sempat membalas, sebuah suara lain merebut ponsel di seberang sana. Itu suara Adrian. Suaranya terdengar bergetar hebat, kehilangan seluruh keangkuhannya yang kemarin. Alena, ini aku, Adrian. Tolong beri aku kesempatan kedua. Alena, aku tahu aku salah. Aku tergoda oleh Tiara. Tapi sebenarnya di dalam hatiku, aku hanya mencintaimu. Tolong bicarakan ini baik-baik. Jangan bawa-bawa jalur hukum. Pihak kepolisian sudah mendatangi rumahku tadi pagi. Mendengar suara pria yang pernah kuharapkan menjadi imam dalam hidupku itu memohon dengan sangat menyedihkan. Aku hanya bisa tersenyum getir. Betapa murahnya kata cinta yang dia ucapkan demi menyelamatkan dirinya sendiri dari jeruji besi. Sebelum aku sempat menjawab, Pak Arkan dengan gerakan yang sangat elegan mengambil ponsel tersebut dari genggamanku. Ia mendekatkan ponsel itu ke wajahnya, lalu berbicara dengan suara baritonnya yang syarat akan wibawa dan ancaman yang mematikan. Dengar baik-baik, Adrian. Potong Pak Arkan, membuat suara di seberang telepon seketika terdiam senyap karena ketakutan. Saya sudah pernah katakan di hari pernikahanmu, siapa saja yang berani merendahkan Alena, berarti sedang berhadapan langsung dengan saya. Dan hari ini, saya pastikan, kalian berdua akan menerima pembalasan yang setimpal atas setiap tetes air mata yang pernah kalian jatuhkan dari mata calon istri saya. Jangan pernah hubungi nomor ini lagi. Tanpa menunggu jawaban, Pak Arkan langsung memutuskan sambungan telepon dan memblokir nomor tersebut secara permanen. Ruangan kembali hening, namun atmosfer di sekitarku kini terasa jauh lebih lega dan bersih. Aku menatap Pak Arkan, dan untuk pertama kalinya setelah badai yang menghancurkan hidupku, aku bisa tersenyum dengan sangat lepas dan tulus dari lubuk hatiku yang terdalam. Setelah panggilan telepon yang memuaskan itu berakhir, atmosfer di dalam ruang kerja Pak Arkan terasa jauh lebih ringan. Beban berat yang selama bertahun-tahun ini menggelayuti pundakku seolah luruh bersama angin pagi yang berembus masuk lewat jendela besar yang terbuka.
Aku memandang ponsel pintar di atas meja, lalu beralih menatap pria di hadapanku. Pak Arkan masih menatapku dengan sorot mata yang teduh, seolah memastikan bahwa jiwaku benar-benar telah pulih dari trauma masa lalu. "Bagaimana perasaanmu sekarang, Alena?" tanya Pak Arkan seraya menyandarkan tubuhnya pada kursi kerja, melipat kedua tangannya di atas dada. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan sembari tersenyum tulus. Rasanya sangat lega, Pak. Selama ini saya selalu mengalah dan berpikir bahwa mengalah adalah cara terbaik untuk menjaga kedamaian. Namun hari ini saya sadar, ada kalanya kita harus tegas agar orang lain tidak menginjak-injak harga diri kita secara semena-mena. Tepat sekali, sahut Pak Arkan dengan anggukan setuju. Kebaikan tanpa adanya ketegasan hanya akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak tahu diri. Kamu memiliki hati yang luar biasa mulia, Alena. Dan tugas saya sekarang adalah memastikan bahwa kemuliaan hatimu itu ditempatkan di posisi yang semestinya, bukan di bawah kaki orang-orang yang picik. Pak Arkan berdiri dari kursinya, berjalan mendekat ke arah jendela, memandangi halaman rumah yang asri. "Hari ini, saya ingin kamu ikut saya ke kantor pusat. Ada rapat besar pemegang saham yang harus saya hadiri, dan saya ingin kamu mendampingi saya bukan lagi sekadar sebagai asisten yang mencatat jadwal, melainkan sebagai perwakilan pribadi saya." Jantungku berdegup kencang mendengar penuturan itu. Menjadi asisten pribadi Pak Arkan di perantauan dulu memang tugasku, namun mendampinginya dalam rapat pemegang saham utama di kantor pusat Jakarta adalah level yang jauh berbeda. Apakah saya sudah siap, Pak? Saya takut penampilan atau kemampuan saya belum cukup untuk mengimbangi Bapak di depan para relasi bisnis kelas atas. Pak Arkan berbalik, menatapku lekat-lekat dengan senyuman yang sangat menenangkan. "Kamu lebih dari sekadar siap, Alena. Pengetahuanmu tentang operasional perusahaan selama 3 tahun ini adalah yang terbaik. Mengenai penampilan, kamu sudah terlihat sangat anggun dan berwibawa hari ini. Percayalah pada dirimu sendiri, sama seperti saya yang selalu mempercayaimu." Kata-kata penyemangat dari Pak Arkan laksana bahan bakar baru yang membakar semangat di dalam dadaku. Aku mengangguk mantap, membuang jauh-jauh rasa minder yang sempat terlintas. 1 jam kemudian, kami telah berada di dalam mobil menuju pusat bisnis di kawasan Sudirman. Sesampainya di gedung pencakar langit milik Arkananta Group, semua mata tertuju pada kami saat melangkah masuk melewati lobi utama. Para karyawan menunduk takzim memberikan penghormatan kepada Pak Arkan. Namun yang membuatku terkejut adalah tatapan mereka terhadapku. Tidak ada lagi pandangan meremehkan. Semua orang menatapku dengan penuh rasa segan, menyadari bahwa aku berjalan berdampingan di sebelah sang pemilik tunggal perusahaan. Kami menaiki lift khusus eksekutif menuju lantai tertinggi. Di dalam ruang rapat yang megah berdinding kaca, beberapa kolega bisnis dan pemegang saham sudah duduk rapi. Begitu Pak Arkan masuk, mereka segera berdiri menyambut. "Selamat pagi, Pak Arkan," sapa salah seorang investor senior dengan ramah. Pandangannya kemudian beralih kepadaku dengan kening sedikit berkerut heran namun tetap sopan. "Dan siapakah wanita anggun di sebelah Anda ini jika boleh kami tahu?" Pak Arkan menarik kursi utama di ujung meja panjang, lalu mempersilakan aku untuk duduk di kursi tepat di sebelah kanannya, posisi paling terhormat setelah dirinya. Setelah itu, ia menatap seluruh peserta rapat dengan senyuman penuh kebanggaan. "Perkenalkan, ini Alena. Mulai hari ini, beliau bukan hanya bertindak sebagai kepala pengawas operasional internal untuk proyek-proyek strategis kita, tetapi juga wanita yang memegang kendali penuh atas keputusan pribadi saya," ucap Pak Arkan dengan suara baritonnya yang mantap dan tegas. Ia menjeda kalimatnya sejenak, membuat seisi ruangan menahan napas. "Lebih dari itu, Alena adalah calon istri saya, calon nyonya besar di Arkananta Group." Bisik-bisik kekaguman langsung terdengar di seisi ruangan. Para investor bergantian memberikan ucapan selamat dengan wajah penuh rasa hormat. Di sudut kursi tersebut, aku hanya bisa tersenyum anggun sambil mengangguk sopan. Di dalam hati, aku memanjatkan puji syukur yang tak terhingga kepada Tuhan. Beberapa hari yang lalu, aku adalah wanita yang berdiri kuyu di bawah tenda pernikahan yang kumuh, dihina oleh adik kandung dan tunanganku sendiri karena dianggap hanya tahu cara mencari uang dan tidak punya kelembutan.
Namun hari ini, di tempat yang paling bergengsi di ibu kota, aku dinobatkan sebagai wanita paling terhormat oleh pria yang kedudukannya bagaikan raja di dunia bisnis. Pembalasan terbaik memang bukanlah dengan membalas caci maki, melainkan dengan menunjukkan bahwa kita bisa melangkah jauh lebih tinggi hingga mereka yang membuang kita tidak akan pernah bisa menggapai kita lagi. Rapat pemegang saham hari itu berjalan dengan sangat sukses. Di bawah bimbingan Pak Arkan, aku berhasil memaparkan beberapa laporan evaluasi proyek dengan lancar. Semua kemampuan analisis yang kuasa selama 3 tahun di perantauan keluar dengan sempurna, mematahkan segala keraguan yang mungkin sempat terlintas di benak para petinggi perusahaan. Pujian dan jabat tangan hangat dari para investor kelas atas menjadi bukti nyata bahwa posisiku di samping Pak Arkan bukanlah sekadar pajangan, melainkan karena kapasitas yang kupunya. Sore harinya, setelah jam kantor selesai, kami tidak langsung pulang ke rumah peristirahatan. Pak Arkan mengajakku ke sebuah restoran privat di lantai atas gedung yang menyajikan pemandangan senja kota Jakarta yang memukau. Di tengah obrolan santai kami, asisten hukum Pak Arkan, Pak Danu, datang membawa sebuah map hitam tebal. "Selamat sore, Pak Arkan, Mbak Alena," sapa Pak Danu sambil membungkuk hormat, lalu mengambil tempat duduk di sisi meja setelah dipersilakan. "Bagaimana perkembangan eksekusi di lapangan, Danu?" tanya Pak Arkan langsung. Suaranya terdengar tenang namun syarat akan ketegasan yang tak terbantahkan. Pak Danu membuka map tersebut dan menyerahkan beberapa lembar foto serta salinan dokumen resmi kepada kami. Semuanya berjalan sesuai rencana. "Pak, tadi siang, tim kurator bersama aparat setempat telah mendatangi rumah peninggalan orang tua Mbak Alena untuk memasang plang penyitaan resmi dan garis pembatas." Aku mengambil foto-foto tersebut. Dadaku berdesir melihat gambar gerbang rumah masa kecilku kini ditempeli papan pengumuman besar berwarna putih dan merah bertuliskan bahwa aset tersebut berada di bawah pengawasan hukum dan penyitaan. Di salah satu lembar foto, terlihat sosok Adrian dan Tiara yang sedang duduk bersimpuh di teras rumah dengan pakaian yang kusut. Wajah mereka yang kemarin tampak begitu angkuh dan bercahaya di atas pelaminan, kini terlihat sangat kuyu, pucat, dan dipenuhi gumpalan air mata penyesalan. "Bisa Anda jelaskan bagaimana reaksi mereka saat tim hukum datang?" tanyaku dengan nada suara yang terkontrol, mencoba menjaga ketenanganku sebagai seorang wanita terhormat. Pak Danu mengangguk sopan. "Tentu, Mbak Alena. Berdasarkan laporan tim di lapangan, Adrian sempat mengamuk dan menolak untuk keluar dari rumah. Namun, begitu petugas kepolisian menunjukkan surat perintah penangkapan atas dugaan penggelapan dana perdata sebesar ratusan juta rupiah yang Mbak Alena kirimkan selama 3 tahun, nyalinya langsung menciut. Dia menangis histeris di hadapan para tetangga yang berkerumun menonton. "Lalu bagaimana dengan Tiara dan ibunya?" tanyaku lagi. "Ibu dari Tiara, bibi Anda, sempat pingsan karena syok melihat barang-barang berharga yang mereka beli dari uang kiriman Anda mulai diangkut sebagai jaminan ganti rugi," lanjut Pak Danu. "Sedangkan Tiara sendiri, dia terus-menerus berteriak memanggil nama Anda, memohon agar Anda mengangkat teleponnya. Pihak universitas juga telah mengirimkan surat pembekuan status kemahasiswaannya per hari ini, karena kasus ini telah mencoreng nama baik institusi secara publik di desa tersebut." Aku meletakkan foto-foto itu kembali ke atas meja. Tidak ada rasa dendam yang membuncah. Yang tersisa hanyalah rasa hampa sekaligus kelegaan yang luar biasa. Mereka yang membangun kebahagiaan di atas air mata dan penderitaanku, kini harus merasakan bagaimana rasanya dihempaskan kembali ke tanah oleh keserakahan mereka sendiri. Cinta yang mereka agung-agungkan di atas pelaminan itu terbukti sangat rapuh. Di saat badai hukum datang, Adrian justru menyalahkan Tiara, dan Tiara pun meratapi nasibnya sendiri tanpa ada yang saling melindungi. Pak Arkan yang sejak tadi memperhatikanku, mengulurkan tangannya dan menggenggam jemariku dengan sangat hangat. "Apakah kamu merasa kasihan pada mereka, Alena?" Aku menatap mata Pak Arkan yang teduh namun tajam, lalu menggelengkan kepala dengan mantap. "Tidak, Pak. Saya tidak kasihan. Ini bukanlah kekejaman dari saya, melainkan tuaian dari apa yang telah mereka tanam sendiri. Jika saya tidak kembali hari itu, mungkin saya akan selamanya menjadi sapi perahan mereka tanpa pernah tahu kebenaran yang sesungguhnya." Pak Arkan tersenyum, sebuah senyuman penuh apresiasi yang membuat hatiku terasa sangat damai. "Kamu wanita yang cerdas, Alena.
Hukum tabur tuai itu nyata. Sekarang, puing-puing masa lalumu sudah bersih. Mereka tidak akan pernah bisa menggapaimu lagi karena jarak di antara kalian kini sudah sejauh langit dan bumi. Ia kemudian menoleh ke arah Pak Danu. Lanjutkan proses hukumnya hingga tuntas. Danu, pastikan tidak ada celah bagi mereka untuk mangkir dari kewajiban mengembalikan seluruh hak milik Alena. Baik, Pak. Saya permisi dulu. Ucap Pak Danu seraya merapikan berkas dan berpamitan meninggalkan kami berdua. Malam mulai menjemput. Lampu-lampu kota Jakarta mulai menyala satu persatu, menciptakan hamparan cahaya yang indah di balik dinding kaca restoran. Di hadapan pria yang luar biasa ini, aku tahu bahwa hidupku telah berubah sepenuhnya. Badai penyesalan yang kini sedang meremukan Adrian dan Tiara di kampung halaman sana tidak akan pernah bisa menyentuhku lagi. Aku telah terlahir kembali sebagai Alena yang baru, seorang wanita yang siap melangkah menuju puncak kehormatan bersama sang pelindung sejati. Waktu terus bergulir, membawa perubahan besar dalam setiap jengkal kehidupanku. 1 bulan telah berlalu sejak badai yang menghancurkan sekaligus menyelamatkan hidupku di kampung halaman. Selama 30 hari itu pula, aku menenggelamkan diri dalam rutinitas baru yang padat namun menyenangkan di kantor pusat Arkananta Group. Di bawah bimbingan langsung dari Pak Arkan, kemampuanku dalam mengelola manajemen perusahaan semakin terasa tajam. Aku bukan lagi Alena yang cemas akan hari esok. Kini aku adalah wanita karir yang mandiri, dihormati oleh rekan kerja, dan memiliki visi yang jelas tentang masa depan. Kabar dari kampung halaman sempat mampir melalui laporan mingguan Pak Danu. Adrian kini harus menjalani proses hukum di balik jeruji besi karena ketidakmampuannya mengembalikan uang tabunganku yang telah ia gunakan secara ilegal. Sementara Tiara dan ibunya terpaksa menumpang di rumah kerabat jauh yang sempit setelah rumah peninggalan orang tuaku resmi disegel dan dikembalikan haknya kepadaku. Mendengar semua itu, aku hanya bisa menghela napas pasrah. Keadilan telah ditegakkan, dan fokus hidupku kini tidak lagi berada di masa lalu yang kelam itu. Malam ini, Jakarta diguyur hujan rintik-rintik yang membuat suasana kota terasa sedikit lebih dingin dan romantis. Pak Arkan memintaku untuk menemaninya menghadiri sebuah acara makan malam privat. Mobil mewah kami melaju menembus kemacetan ibu kota, menuju ke salah satu restoran tertinggi yang terletak di lantai paling atas sebuah gedung pencakar langit di kawasan bisnis terpadu. Ketika pintu lift terbuka di lantai tujuan, aku terkesima. Restoran tersebut tampak sepi. Tidak ada pengunjung lain kecuali beberapa pelayan yang berdiri membungkuk hormat menyambut kedatangan kami. Alunan musik slow dan piano yang lembut mengalun indah di udara, berpadu dengan pencahayaan temaram dari lilin-lilin aromaterapi yang ditata dengan sangat estetis. Pak Arkan, apakah kita tidak salah tempat? Mengapa restorannya begitu sepi? Tanyaku berbisik sembari menyamakan langkah dengan dirinya. Pak Arkan hanya tersenyum misterius. Sebuah senyuman yang selalu berhasil membuat debar di dadaku berpacu lebih cepat. Ia membimbingku menuju meja yang terletak tepat di sudut ruangan, dengan dinding kaca raksasa yang menyajikan panorama lampu-lampu kota Jakarta yang berkilauan laksana hamparan permata di bawah guyuran hujan. Saya sudah memesan tempat ini khusus untuk kita berdua malam ini, Alena. Jawabnya lembut sembari menarikan kursi untukku. Saya rasa, setelah sebulan penuh kamu bekerja keras menata kembali hidupmu, kita berhak mendapatkan momen yang tenang tanpa gangguan dari siapapun. Makan malam mewah disajikan dengan sangat anggun. Kami berbincang tentang banyak hal, mulai dari perkembangan proyek perusahaan hingga hobi-hobi kecil yang baru ku ketahui dari sosok seorang Arkananta. Di balik ketegasannya sebagai seorang pemimpin, ia adalah pria yang sangat berwawasan luas, hangat, dan penuh perhatian pada hal-hal kecil tentang diriku. Setelah hidangan penutup selesai disajikan, suasana mendadak berubah menjadi lebih hikmat. Pak Arkan meletakkan sendoknya, lalu menatapku dengan sorot mata yang begitu dalam, tajam, namun syarat akan ketulusan yang murni. Genggaman tangannya yang hangat kembali merengkuh jemariku di atas meja kain putih. Alena, panggilnya dengan suara bariton yang bergetar lembut. 1 bulan yang lalu, di depan tenda pernikahan yang penuh kepalsuan itu, saya melangkah maju dan mengatakan kepada dunia bahwa kamu adalah calon istri saya. Saat itu, mungkin semua orang berpikir saya hanya sedang menyelamatkan harga dirimu dari kekejaman mereka. Jantungku seketika berdegup kencang,
menanti kalimat berikutnya dengan napas yang tertahan. Namun malam ini, di sini, di hadapan keindahan kota ini dan disaksikan oleh ketulusan hati saya sendiri, saya ingin menegaskan kembali kata-kata itu. Pak Arkan merogoh saku jas hitamnya, mengeluarkan sebuah kotak bludru merah kecil dan membukanya di hadapanku. Di dalamnya, berkilau sebuah cincin berlian dengan potongan yang sangat anggun dan mewah. Alena, saya tidak mencari wanita yang sempurna. Saya mencari wanita yang memiliki keteguhan hati, kejujuran, dan ketulusan seperti yang kamu miliki. Saya ingin menjadi pria yang tidak hanya melindungimu dari badai, tetapi juga pria yang berjalan di sampingmu untuk membangun kebahagiaan yang abadi. Alena, maukah kamu menikah dengan saya? Air mata harus ketika merebak di pelupuk mataku. Kali ini, air mata ini murni karena rasa bahagia yang membuncah tiada tara. Aku memandang cincin berlian itu, lalu menatap lurus ke dalam manik mata pria luar biasa di hadapanku. Pengkhianatan Adrian dan kekejaman Tiara di masa lalu kini terasa bagai sebutir debu yang tidak berarti, karena Tuhan telah menggantinya dengan berlian yang paling berharga dalam hidupku. Dengan senyuman paling tulus dan anggun yang kupunya, aku mengangguk pelan. Ya, Pak Arkan, saya bersedia menjadi istrimu. Senyuman kemenangan dan kelegaan terpancar jelas di wajah tampan Pak Arkan. Ia segera menyematkan cincin tersebut di jari manisku, lalu membawa jemariku ke bibirnya untuk dikecup dengan penuh rasa hormat. Di atas awan kota Jakarta, di tengah rintik hujan yang syahdu, kisah rumah tangga baruku yang penuh kehormatan dan kebahagiaan hakiki resmi dimulai. Malam lamaran di atas awan itu menjadi titik balik terbesar yang mengunci masa laluku rapat-rapat. Cincin berlian yang kini melingkar indah di jari manisku seolah menjadi simbol kekuatan baru bahwa air mata kekecewaan telah sepenuhnya digantikan oleh permata kebahagiaan. Persiapan pernikahan kami pun dimulai tanpa ada kepanikan atau ketergesaan, karena Pak Arkan menyerahkan semua detail besar kepada perencana pernikahan profesional terbaik di ibu kota, sementara aku hanya perlu memilih apa yang benar-benar kusukai. 2 bulan kemudian, hari yang dinantikan itu pun tiba. Sebuah gedung pertemuan mewah di kawasan Hotel Bintang 5 Jakarta telah disulap menjadi ruang resepsi yang luar biasa megah. Dekorasi dipenuhi dengan jajaran bunga anggrek putih segar dan mawar pastel yang memancarkan keharuman mewah ke setiap sudut ruangan. Ribuan lampu kristal yang menggantung di langit-langit gedung memantulkan cahaya gemerlap, menciptakan atmosfer yang sangat sakral sekaligus elegan. Di dalam ruang rias pengantin, aku menatap pantulan diriku di cermin besar. Aku mengenakan gaun kebaya pernikahan modern berwarna putih gading dengan ekor panjang yang menjuntai indah, bertah-tahkan payet-payet mutiara yang berkilau lembut setiap kali aku bergerak. Riasan wajahku yang natural namun berkelas membuat penampilanku terlihat sangat anggun, memancarkan aura seorang wanita yang terhormat. Mbak Alena, Anda benar-benar cantik sekali hari ini. Puji Buminah yang ikut mendampingiku di ruang rias dengan mata berkaca-kaca haru. Pak Arkan pasti akan sangat terkesima melihat Mbak. Aku tersenyum lembut, merasakan kehangatan yang menjalar di dalam dada. Terima kasih, Bu Minah. Terima kasih karena selalu mendukung saya selama ini. Pintu ruang rias terbuka pelan, dan sosok Pak Arkan melangkah masuk. Ia mengenakan setelan jas pernikahan hitam formal yang dirancang khusus oleh desainer ternama. Ketampanan dan wibawanya berlipat ganda hari ini. Begitu matanya tertuju padaku, langkah kakinya sempat terhenti sejenak. Sorot matanya yang biasanya tajam berwibawa, kini melunak dipenuhi rasa takjub dan cinta yang begitu mendalam. Alena, kamu sungguh luar biasa indah hari ini. Bisiknya lembut seraya berjalan mendekat dan menggenggam kedua tanganku. Terima kasih, Mas Arkan. Kamu juga terlihat sangat gagah. Jawabku, kini menyapanya dengan sebutan, Mas, atas permintaannya sejak kami resmi bertunangan. Prosesi akad nikah berjalan dengan sangat hikmat di hadapan penghulu dan para saksi dari kalangan pejabat serta kolega bisnis terkemuka. Saat Mas Arkan mengucapkan kalimat ijab kabul dengan satu tarikan napas yang tegas dan mantap, air mata haru kembali menetes di pipiku. Detik itu juga, aku resmi menjadi Nyonya Arkananta, istri sah dari seorang pria yang telah mengangkat derajatku dari puing-puing kehancuran. Saat resepsi dimulai, ribuan tamu undangan dari kalangan elit berdatangan memberikan ucapan selamat. Di tengah-tengah kemeriahan acara, Pak Danu,
asisten hukum kami, mendekat ke arah pelaminan saat suasana sedikit lengang. Ia memberikan isyarat sopan sebelum membungkuk untuk berbisik. Maaf mengganggu momen bahagia Anda, Pak, Mbak Alena. Ucap Pak Danu dengan nada rendah. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa tadi pagi, sebelum acara dimulai, Adrian dan Tiara sempat mencoba datang ke area hotel. Mereka tampaknya tahu tentang pernikahan ini dari berita media massa. Aku dan Mas Arkan saling berpandangan. Lalu, apa yang mereka lakukan, Danu? Tanya Mas Arkan dengan nada tenang namun tetap tegas. Mereka berniat menerobos masuk untuk memohon maaf langsung kepada Mbak Alena. Karena kondisi ekonomi mereka di kampung sudah benar-benar hancur dan Adrian harus bersiap menghadapi vonis kurungan minggu depan. Namun, tim keamanan hotel langsung menghalau mereka di gerbang luar tanpa menimbulkan keributan sedikitpun. Mereka sekarang sudah diminta pergi menjauh dari area ini. Jelas Pak Danu dengan lugas. Mendengar kabar itu, aku hanya mengangguk pelan sembari tersenyum tenang. Hatiku tidak lagi bergetar oleh kemarahan ataupun rasa kasihan. Kabar tentang mereka kini bagaikan debu yang tertiup angin, tidak berbekas dan tidak lagi penting. Mereka yang dahulu mempermalukanku di depan tenda pernikahan kampung yang penuh kepalsuan, kini bahkan tidak memiliki hak untuk sekadar mengintip kebahagiaan sejatiku dari balik gerbang hotel mewah ini. Jarak di antara kami sudah benar-benar tidak terjangkau lagi. Mas Arkan merangkul pinggangku dengan lembut, menarikku sedikit lebih dekat ke sisinya. Jangan biarkan bayangan masa lalu mengganggu hari bahagiamu, istriku. Mulai hari ini dan seterusnya, duniamu hanya akan dipenuhi oleh kehormatan dan kebahagiaan yang layak kamu dapatkan. Aku mendongak, menatap mata suamiku dengan penuh rasa cinta dan keyakinan mutlak. Iya, Mas. Masa laluku sudah selesai. Masa depanku adalah bersamamu. Kami berdiri berdampingan di atas pelaminan yang megah, menyambut ucapan selamat dari para tamu dengan senyuman paling bahagia. Badai yang kemarin menghancurkan hidupku ternyata hanyalah cara Tuhan untuk melepaskan jubah lamaku yang rapuh, dan menggantinya dengan mahkota kehormatan yang sempurna di samping pria sejati yang kini menjadi suamiku. Meskipun kisah masa lalu yang penuh air mata telah mencapai puncaknya di pelaminan megah itu, kehidupan nyataku sebagai Nyonya Arkananta baru saja dimulai. Pagi pertama setelah pernikahan kami disambut oleh semilir angin laut yang tenang. Mas Arkan mengajakku menghabiskan waktu beberapa hari di sebuah villa privat miliknya yang terletak di tepi pantai terpencil di Bali, jauh dari hiruk-pikuk pekerjaan kantor dan sorot lampu ibu kota. Aku terbangun saat matahari baru saja menyembul di ufuk timur, memancarkan warna jingga keemasan yang memantul indah di atas permukaan air laut. Mengenakan gaun terusan santai berbahan katun lembut, aku melangkah keluar menuju balkon yang menghadap langsung ke hamparan pasir putih. Bau asin laut dan suara deburan ombak yang berkejar-kejaran memberikan rasa damai yang begitu menghujam ke dalam jiwa. Sepasang lengan yang kokoh tiba-tiba melingkar hangat di pinggangku dari belakang. Aroma parfum maskulin yang sangat kuhafal langsung memenuhi indera penciumanku. Mas Arkan mengecup puncak kepalaku dengan lembut, menumpukan dagunya di pundakku sembari bersama-sama menatap fajar yang baru menyingsing. "Selamat pagi, istriku," bisiknya dengan suara bariton khas orang yang baru bangun tidur, terdengar begitu seksi dan penuh kasih sayang. "Bagaimana tidurmu? Apakah suara ombak di sini mengganggu istirahatmu?" Aku membalikan tubuhku di dalam dekapannya, lalu mengalungkan kedua tanganku di lehernya sambil tersenyum manja, sebuah ekspresi yang dahulu tidak pernah berani kuperlihatkan kepada siapapun. "Selamat pagi, suamiku." Sama sekali tidak mengganggu. Justru ini adalah tidur paling nyenyak yang pernah kurasakan setelah sekian lama. Mas Arkan tersenyum. Guratan ketegasan yang biasanya terpajang saat ia memimpin rapat di Jakarta kini meleleh sepenuhnya, digantikan oleh binar mata seorang pria yang sedang dimabuk cinta. Ia merapikan beberapa helai rambutku yang terbang tertiup angin laut. "Mulai hari ini, tugasmu hanyalah berbahagia, Alena. Semua urusan hukum di kampung halaman sudah selesai dieksekusi oleh Danu. Rumah orang tuamu sudah bersih, dan sertifikatnya sudah disimpan aman di dalam brankas pribadi kita. Pria itu sudah menerima vonisnya, dan adikmu sudah menerima konsekuensi dari pilihan hidupnya. Jadi, saya tidak ingin melihat ada setitik pun sisa kesedihan di matamu.
Ucapnya dengan nada protektif yang membuatku merasa sangat berharga. Aku mengangguk mantap. Semua rasa sakit itu sudah melebur bersama masa lalu. Mas, saat ini, yang ada di dalam hatiku hanyalah rasa syukur karena Tuhan mengirimkanmu sebagai jawaban atas segala doa sepi yang kupanjatkan di perantauan dulu. Kami menghabiskan waktu pagi itu dengan berjalan-jalan di sepanjang bibir pantai tanpa alas kaki, membiarkan buih-buih ombak kecil membasahi jemari kaki kami. Mas Arkan terus menggenggam tanganku dengan erat, seolah enggan melepaskannya barang sedetik pun. Di tengah perjalanan kami, ponsel Mas Arkan bergetar pelan di dalam saku celananya. Ia melihat layarnya sejenak, lalu mengangkatnya setelah meminta izin dariku. "Ya, Danu, ada apa?" tanya Mas Arkan dengan nada formalnya yang kembali muncul. Aku memperhatikan ekspresi wajah suamiku dari samping. Alisnya sempat bertaut sejenak sebelum akhirnya kembali rileks. Setelah mendengarkan laporan singkat dari seberang telepon, ia mematikan sambungannya dan kembali menatapku. "Ada kabar baru?" tanyaku penasaran. Mas Arkan terkekeh pelan, lalu merangkul pundakku untuk kembali berjalan menuju villa. "Hanya laporan akhir dari Danu. Adrian resmi dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan kabupaten untuk memulai masa hukumannya. Sementara Tiara, kabarnya dia mencoba mencari pekerjaan kasar di kota karena kiriman uang sudah mandek total dan reputasinya di kampung sudah hancur. Mereka benar-benar memetik apa yang mereka tanam." Alena. Mendengar hal itu, aku hanya menarik napas panjang dan mengembuskannya dengan lega. Tidak ada lagi rasa puas yang menggebu-gebu. Tidak ada pula rasa benci. Hatiku telah sepenuhnya mati rasa terhadap nama-nama mereka. Kehidupan mereka yang hancur adalah urusan mereka dengan keadilan. Sedangkan kehidupanku yang penuh cahaya adalah anugerah yang harus kujaga dengan sebaik-baiknya. Kami kembali ke teras villa, di mana sebuah meja makan kecil telah dihiasi dengan buah-buahan segar, jus, dan menu sarapan hangat yang disiapkan oleh pelayan privat. Sembari menikmati sarapan di bawah naungan pohon kelapa yang rindang, aku memandangi cincin pernikahan kami yang berkilau terkena sinar matahari pagi. Fajar hari ini bukan sekadar pergantian waktu, melainkan sebuah simbol bahwa badai malam yang paling gelap sekalipun pasti akan kalah oleh indahnya sinar mentari pagi bagi mereka yang memilih untuk tetap melangkah dengan hati yang lurus. Waktu liburan singkat di Bali akhirnya usai, menandai kepulangan kami kembali ke Jakarta untuk memulai lembaran baru yang sesungguhnya sebagai sepasang suami istri. Kehidupan pasca pernikahan berjalan dengan sangat harmonis. Mas Arkan tetap menjadi sosok pria yang berwibawa dan disegani di luar rumah. Namun begitu melangkah masuk ke dalam kediaman kami, ia menjelma menjadi seorang suami yang teramat penuh kasih, sabar, dan selalu mengutamakan kebahagiaanku di atas segalanya. 1 tahun kemudian, kebahagiaan di dalam rumah tangga kami semakin lengkap dan sempurna. Tuhan mempercayakan sebuah amanah yang luar biasa indah ke dalam rahimku. Kehamilan pertamaku disambut dengan rasa sukacita yang membuncah dari seluruh penghuni rumah, terutama Mas Arkan. Pria yang biasanya berwajah dingin di depan para kolega bisnisnya itu kini bisa berubah menjadi sangat siaga, cemas akan setiap langkah kecilku, dan selalu memastikan bahwa aku tidak kelelahan sedikit pun. Pagi itu, cuaca kota Jakarta sangat cerah. Aku duduk di kursi anyaman yang nyaman di dekat kolam renang halaman belakang rumah kami, sambil menikmati secangkir teh chamomile hangat tanpa kafein. Tanganku perlahan mengusap perutku yang mulai membuncit, merasakan sebuah kehidupan baru yang sedang bertumbuh di dalam sana. Rasa damai yang mendalam mengalir di setiap aliran darahku. Langkah kaki yang berirama konstan terdengar mendekat dari arah dalam rumah. Mas Arkan berjalan menghampiriku dengan setelan santai setelah menyelesaikan olahraga paginya. Ia langsung berlutut di samping kursiku, menyamakan tingginya dengan posisiku, lalu menempelkan telinga dan pipinya ke perutku dengan senyuman yang sangat tulus. "Bagaimana kabar jagoan papa hari ini? Apakah dia membuat mamanya mual lagi pagi ini?" bisik Mas Arkan dengan nada suara yang penuh kelembutan, lalu mengecup perutku dengan penuh rasa sayang. Aku terkekeh pelan. Jemariku bergerak menyisir rambut hitamnya yang sedikit basah oleh keringat olahraga. "Hari ini dia sangat pintar, Mas. Tidak membuatku mual sama sekali. Tampaknya dia tahu kalau papanya mau berangkat menemui klien penting hari ini." Mas Arkan mendongak,
menatapku dengan sorot mata yang syarat akan rasa cinta yang murni. Hari ini saya sengaja mengosongkan seluruh jadwal siang. Alena, saya ingin menemanimu melakukan pemeriksaan rutin ke dokter kandungan. Tidak ada rapat atau klien manapun yang lebih penting daripada kesehatan istri dan calon anak saya. Mendengar perhatiannya yang begitu besar, mataku mendadak terasa sedikit hangat oleh sisa rasa haru. Aku teringat kembali pada masa-masa sulit beberapa tahun yang lalu, saat aku menguras seluruh air mata dan tenagaku di negeri orang, hanya untuk dikhianati oleh pria yang dulu berjanji akan menjagaku. Jika waktu itu aku menyerah pada keadaan dan memilih untuk meratapi nasib di tenda pernikahan yang penuh kepalsuan itu, aku tidak akan pernah sampai di dermaga kebahagiaan yang seindah ini. Kenapa menangis? Sayang? Ada yang terasa sakit? Tanya Mas Arkan dengan raut wajah yang seketika berubah cemas. Jemarinya dengan cekatan menyeka setitik air mata yang jatuh di pipiku. Aku menggelengkan kepala dengan cepat, lalu menggenggam tangannya dengan erat. Tidak. Mas, sama sekali tidak ada yang sakit. Aku hanya sedang berpikir, betapa baiknya Tuhan dalam merendah takdir hidupku. Dia mengambil sesuatu yang palsu dariku, hanya untuk menggantikannya dengan pria terbaik yang pernah ada di dunia ini. Mas Arkan tersenyum lega, lalu berdiri dan menarikku lembut ke dalam pelukan hangatnya yang selalu menjadi tempat raman bagiku. Kamu layak mendapatkan semua ini, Alena. Hatimu yang tulus dan bersih adalah alasan mengapa Tuhan menuntun langkah kaki saya untuk datang memelukmu hari itu. Mulai sekarang, tugas kita hanyalah menjaga titipannya ini dan membesarkannya dengan penuh limpahan kasih sayang. Dari kejauhan, aku samar-samar mendengar kabar terakhir dari kampung halaman bahwa masa hukuman Adrian telah diperpanjang karena adanya temuan bukti penipuan baru pada korban yang lain, sementara Tiara kini hidup dalam kesulitan yang seolah tiada putus. Namun, semua berita itu kini hanya bagaikan angin lalu yang berembus di luar pagar rumah kami. Mereka telah tenggelam bersama badai yang mereka ciptakan sendiri, sedangkan aku telah melangkah jauh, berlayar menuju masa depan yang cerah dan abadi. Di bawah naungan langit biru Jakarta yang bersih, di dalam dekapan hangat suamiku tercinta, kisah penderitaanku telah sepenuhnya berakhir. Perjalanan panjang dari seorang wanita yang dipermalukan di acara pernikahan, kini telah bertransformasi menjadi sebuah kisah nyata tentang kehormatan, cinta sejati, dan kebahagiaan rumah tangga yang hakiki bersama sang pelindung jiwaku, Arkananta. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.